kekurangan presiden dalam hal menyampaikan komunikasi itu kepada publik, kepada masyarakat luas itu diikuti pula oleh menterinya. Yang mestinya kan jangan diikuti dong, yang kurang baik masa diikuti. Yang kita butuhkan adalah ketenangan. Nah, ketenangan itu bisa kita dapatkan dari komunikasi, dari penyampaian-penyampaian yang diberikan oleh para pejabat. Jadi di era Bapak Prabowo Gibran ini sebenarnya kita membawa ekspektasi besar ya. Kita semua nunggu lahirnya pemimpin yang bukan hanya kuat, tapi juga dia adaptif gitu kan. Bukan hanya presiden, wakil presiden, tapi juga menteri-menterinya atau pembantunya presiden dan wakil presidennya. Buruk rupa komunikasi pejabat. Pemerintahan era Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan halayak ramai. Masyarakat menaruh harapan akan hadirnya gaya kepemimpinan yang kuat sekaligus adaptif terhadap zaman. Namun di tengah ekspektasi itu, muncul satu fenomena yang cukup mengganggu. Buruknya komunikasi publik dari sebagian pejabat negara. Bukan rahasia lagi bahwa komunikasi politik adalah salah satu pilar utama dalam tata kelola pemerintahan yang sehat. Sayangnya, di era digital yang menuntut etika, transparansi, dan ketepatan, masih banyak pejabat publik yang terjebak dalam gaya komunikasi usang, bertele-tele, ambigu, bahkan seringkali kontraproduktif. Ada sejumlah komunikasi yang tidak positif dari kepemimpinan Prabowo Gibran. Misalnya, ketika peringatan hari ulang tahun Partai Gerindra ke-17 Sabtu 15 Februari lalu, Prabowo menyindir pengkritik dengan sebutan "ndasmu" dengan mimik mengejek. Kemudian disambut tawa pejabat yang hadir. Lalu Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan saat merespons gelombang aksi Indonesia Gelap 19 Februari lalu dan komentar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer, jangan kembali lagi di tengah narasi kuat, kabur aja dulu 17 Februari. Juga candaan Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia saat Rakernas Partai Golkar 2025 terhadap kelangkaan gas LPG 3 kg 8 Februari lalu. Tak hanya itu, pasca kekalahan timnas sepak bola Indonesia saat melawan Australia juga ditanggapi dengan sinis oleh Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana. Ia mengatakan bahwa kekalahan timnas karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung. 23 Maret lalu, kemudian teror. Kantor Media Tempo mendapat kiriman kepala babi yang ditujukan kepada salah satu jurnalisnya, Francisca Christy Rozana. Kemudian Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, malah berkelakar kalau kepala babi tersebut lebih baik dimasak saja. 21 Maret lalu. Menyikapi hal tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengakui kalau komunikasi publik pemerintah di 150 hari pertama kepemimpinannya buruk. Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam wawancara dengan 7 jurnalis senior dari 7 media di kediamannya di Hambalang, Bogor, Minggu 6 April lalu. Adanya komunikasi buruk itu harus ada pembenahan secara cepat. Pernyataan yang bertolak belakang antara presiden, menteri, juru bicara, dan pejabat menciptakan kebingungan di masyarakat. Di tengah kecepatan arus informasi, ketidakterpaduan semacam ini bisa memicu disinformasi, memperbesar polarisasi, dan menggerus kepercayaan publik terhadap negara. Di era baru ini, komunikasi bukan hanya alat propaganda atau klarifikasi, melainkan kunci kepemimpinan yang efektif. Pejabat harus mampu membangun narasi kebijakan yang membumi, mudah dipahami, dan menyentuh hati rakyat. Disinilah pentingnya pelatihan komunikasi publik yang berkelanjutan, serta penunjukan juru bicara yang kompeten. Era Prabowo Gibran adalah peluang untuk memperbaiki wajah komunikasi pemerintah. Namun, jika gaya lama terus dipertahankan, maka kredibilitas pemimpin, betapapun kuatnya visi mereka, akan mudah runtuh hanya karena satu kalimat yang tidak tepat sasaran. Berita teraktual, terpercaya, dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi, hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.
Halo Sobat Lampung Pos, jumpa lagi dalam podcast Bedah Tajuk Lampung Pos bersama saya Wandi Barboy Silaban. Saya Delima Natalia Napitupulu. Dan saya Denny Zulniadi. Iya, kali ini kita akan membahas soal komunikasi publik Pak Prabowo ya, yang menjadi sorotan halayak ramai ini ya. Karena kan baru-baru ini kita melihat bagaimana Kepala Kantor Staf Kepresidenan ya, Hasan Hasbi, ketika menanggapi komentar jurnalis media Tempo yang dikirim Kepala Babi. Tapi sebagai Kepala Kantor Komunikasi Presiden, Hasan Hasbi malah menyatakan ya dimasak aja. Itu kan seorang kepala kantor yang merupakan perwakilan presiden, kepala negara ya, perwakilan kepala negara, tapi komunikasinya seperti itu. Nah, ini kan sungguh tidak sesuai dengan etika sebagai pejabat publik, kemudian juga etika komunikasi yang baik. Nah, apalagi dia seorang pejabat pula. Nah, ini teman-teman seperti apa menanggapi persoalan, dan banyak lagi ya, maksud saya bukan hanya satu ini aja ya, satu pejabat saja, ada beberapa sejumlah pejabat lainnya yang kalau mau kita sebut satu persatu, mungkin nanti teman-teman bisa mengeksplornya lebih jauh yang bisa disebutkan. Jadi ya ini kembali lagi saya tekankan bahwa komunikasi publik di era pemerintahan Prabowo ini masih sangat kurang. Tanggapan teman-teman seperti apa? Iya, jadi memang pernyataan tentang kepala babi yang memang sebaiknya dimasak dulu saja itu ya. Itu memancing reaksi dari publik, termasuk juga kita. Mungkin kalau untuk orang yang serius banget gitu ya, itu ya salah besar gitu ya. Tapi ada klarifikasi dari Bapak Hasan bahwa ungkapan itu dikeluarkan untuk menanggapi, untuk mengimbangi bahwa kalau teror seperti itu ya dibawa santai gitu, jadikan joke saja. Jadi supaya memberikan efek kepada si peneror bahwa terornya itu tidak berhasil, kata Pak Hasan ya. Itu perspektif dia. Dan pembelaan yang kedua, ada beberapa poin klarifikasi memang yang diungkapkan kenapa mengungkapkan pernyataan tersebut. Yang kedua katanya itu memang adalah kutipan langsung. Dia juga mengutip pernyataan dari si Cica, dari si wartawan Tempo itu gitu. Ya boleh saja memang Pak Hasan membela diri atau memberikan alasan gitu ya. Dan pasti juga kita melihat ini juga pasti kita bertiga pun pasti belum tentu sama, belum tentu seragam gitu ya dalam menanggapi pernyataan Pak Hasan ini. Mungkin ada yang kita yang setuju, ada yang kurang setuju, ada yang memang betul-betul keberatan gitu. Kalau saya pribadi sih melihatnya untuk kasus ini ya, mungkin memang kata-kata yang diungkapkan terlalu vulgar ya. Buat masyarakat yang memang mengkonsumsi babi, mendengar itu bakal ketawa gitu ya, lucu gitu ya. Tapi buat yang tidak mengkonsumsi babi, ini apa sih gitu? Kok gitu sih gitu? Pasti akan sangat menyayangkan gitu ya. Karena itu memang butuh ada satu pakem dari kantor kepresidenan dalam berkomunikasi, menanggapi berbagai hal termasuk teror terhadap jurnalis, terhadap pers gitu ya. Kalau ada teror-teror seperti ini harusnya sudah ada pakemnya. Apa yang harus dikatakan, bagaimana menanggapinya, apa yang tabu untuk dikeluarkan, untuk diungkapkan. Karena masyarakat Indonesia itu heterogen, berasal dari berbagai latar suku, agama, ras ya. Jadi juga pasti perlu dijembatani nih perbedaan ini dengan satu pakem yang tepat, dengan komunikasi yang baik oleh Pak Hasan, oleh pejabat-pejabat lainnya. Dan memang juga ya bukan cuman teror kepala babi ini yang menjadi cerminan pentingnya perbaikan dari komunikasi publik para pejabat kita. Memang 100 hari pertama pemerintahan Bapak Presiden Prabowo memang kan banyak sekali badai ya. Ada banyak gelombang protes, demonstrasi gitu ya. Mungkin karena kebijakan-kebijakan yang tiba-tiba misalnya efisiensi, kemudian berbuntut pada banyak sektor, pendidikan, pada lapangan kerja, pada ekonomi juga penundaan pengangkatan kemarin. Iya, jadi kan banyak sekali ya protes-protes yang muncul atas kebijakan-kebijakan yang
timbul gitu ya, yang timbul dalam 100 hari pertama Presiden Pak Prabowo ini. Dan memang disinilah kemampuan para pejabat diuji gitu. Bagaimana mereka bisa menarasikan, membahasakan, menyatakan kepada publik bahwa kebijakan ini walaupun buntutnya ada ini tetap muaranya adalah pada kepentingan publik gitu ya. Dan kita semua pasti membutuhkan itu toh dalam suasana yang tidak kurang baik-baik saja ini. Yang kita butuhkan adalah ketenangan. Nah, ketenangan itu bisa kita dapatkan dari komunikasi, dari penyampaian-penyampaian yang diberikan oleh para pejabat, termasuk Pak Hasan dan para pejabat lainnya. Seperti itu kalau menurut saya. Memang ya komunikasi itu penting dan harus ada satu pakem yang ditetapkan menjadi standar acuan semua pejabat, termasuk kabinet, termasuk staf ahli, semua. Utusan presiden itu ya harus punya pakem yang sama. Kita kalau mau ingat juga ada salah satu ustadz ya, kalau nggak salah ya, yang tersandung akibat komentarnya terhadap penjual es teh, ya es teh yang keliling ya. Mungkin saat itu yang bersangkutan sedang ingin berkelakar gitu ya, atau menyampaikan motivasi dengan cara dia. Tapi tetap seperti saya bilang tadi, kita heterogen sekali. Indonesia ini heterogen sekali. Harus ada pakem. Jadi memang jangan hanya kepala daerah nih yang kemarin itu mendapatkan apa itu namanya retreat ya. Tapi semua pejabat juga harus ada retreat khusus untuk komunikasi. Menurut saya seperti itu. Dan tidak terlambat sih menurut saya, sekarang mau diagendakan itu tidak terlambat. Baik bisa secara daring, bisa secara juga offline. Bagaimana skema yang terbaik lah. Karena memang makin kesini komunikasi yang kita dapatkan juga semakin kurang pas. Gimana menurut kalau Kak Denny melihat kondisi saat ini? Oke, terima kasih Jeng Del. Kalau saya melihat ya untuk di era Prabowo Gibran saat ini itu ya, kalau kita bicara soal komunikasi, jadi ini bukan sekedar salah ucap ya. Ini soal cara pandang, cara pejabat itu sendiri melihat publiknya seperti apa gitu ya. Jadi di era Bapak Prabowo Gibran ini sebenarnya kita membawa ekspektasi besar ya. Kita semua nunggu lahirnya pemimpin yang bukan hanya kuat tapi juga dia adaptif gitu kan. Bukan hanya presiden, wakil presiden tapi juga menteri-menterinya atau pembantunya presiden dan wakil presiden ini ya. Tapi sayangnya kita lihat di 100 atau 150 hari pertama ini justru banyak yang bermunculan komunikasi yang buruk ya. Karena kita saat ini sedang menyoroti tentang komunikasi yang buruk ya, seperti misalnya itu ya ada soal sindiran yang dasmu itu ya, terus ada juga candaan tentang kelangkaan gas gitu kan. Bahkan tadi yang disampaikan dijelaskan panjang lebar oleh Jeng 5 itu soal apa kepala babi ya. Ini tentu saja menyakitkan ya, nalar publik, nalar masyarakat, nalar rakyat Indonesia ya, karena ini bukan cuma tidak etis menurut saya ya. Apalagi saat ini rakyat sedang resah karena pejabatnya itu justru tampil dengan komentar yang entah bercanda, entah menghindar atau apa ya, kita nggak tahu gitu ya Mas Boy. Nah itu gimana kira-kira Mas Boy? Iya, jadi kalau saya sih juga sama ya, artinya kita tetap menyoroti bahwa memang ada persoalan komunikasi publik yang tersumbat gitu ya, ataupun yang menjadi kendala ya dari para pejabat di era pemerintahan Prabowo Gibran ini. Nah, saya sih kadang-kadang sedikit ya, kadang-kadang menganalisis lah ya kecil-kecilan gitu ya, menganalisis kecil-kecilan itu karena kan bagaimanapun kita masyarakat Indonesia itu masyarakat yang cukup melihat contoh ya. Nah, saya khawatir nih, kekhawatiran saya pribadi secara personal. Gara-gara Prabowo ini kan kita ketahui dalam hal berkomunikasi memang juga agak kurang ya presiden kita ini. Nah, saya khawatir kekurangan presiden dalam hal menyampaikan komunikasi itu kepada publik, kepada masyarakat luas itu diikuti pula oleh menterinya. Yang mestinya kan jangan diikuti dong, yang kurang baik masa diikuti. Mestinya kan begitu. Yang tidak baik yang kurang baik jangan diikuti. Mestinya dia membantu agar baik gitu. Betul, justru menterinya harus melebihi kalau bisa. Oh begitu presiden ya, berarti saya harus memperbaiki. Artinya kan dia apa visi misi presiden itu seharusnya dia menyampaikan dengan cara-cara yang lebih baik agar tersampaikan dengan baik kepada masyarakat. Betul, betul sekali. Jadi kan
pejabat komunikasi, apalagi kepala kantor komunikasi tadi ya, kepala kantor komunikasi presiden ya, itu kan sudah merupakan suaranya presiden lah ya melalui lembaga itu. Jadi kan presiden kalaupun tidak mau berkomentar ada dia gitu sebenarnya, tapi kok dia pun jadi ya itu tadi balik lagi ngikutin jejak presiden juga ngomongin kan itu ya kurang bagusnya di situ. Jadi di sini saya kira memang harus apa? Jadi saya kira selain memang komunikasi yang buruk dari segelintir ya, katakanlah segelintir ataupun oknum sejumlah pejabat di era pemerintahan Prabowo Gibran. Jadi selain itu saya menilai secara umum manajemen kepemimpinan yang masih baru, barangkali belum bisa kita nilai juga, tapi masih manajemen kepemimpinan Prabowo yang baru dalam hal komunikasi mungkin juga menjadi persoalan tersendiri gitu ya. Jadi bagaimana manajemen kepemimpinan Prabowo ya, itu menjadi persoalan tersendiri gitu ya, yang perlu kita disikapi pula gitu. Ini masih terlalu dini kalau mau menilai secara umum. Tapi sebenarnya Mas Boy, seharusnya para pembantunya presiden ini, termasuk presiden dan juga wakilnya ini, mereka harusnya menyadari dong di tengah era arus deras informasi ini, harusnya mereka itu sadar gitu kan, bahwa apa yang mereka sampaikan itu akan sangat cepat viral, sangat cepat booming gitu, akhirnya rawan gitu loh tersampaikan ke masyarakat. Justru ini menjadi bumerang bagi mereka. Akhirnya menjadi bola panas. Iya, dan juga yang bisa kemana-mana dan membakar siapapun sebenarnya. Artinya kan berdampak buruk harusnya bagi mereka. Nah, ini yang mereka tidak sadari gitu, yang menurut saya. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan selain yang lebih konkret lagi gitu kira-kira, Jen? Ya harus ada pengawasan ya, pengawasan atas komunikasi seluruh jajaran. Kabinet Merah Putih juga tidak terlepas. Masih segar diingatan di bulan 2 lalu itu ada tagar ramai di media sosial, kabur aja dulu gitu ya. Itu saat itu fenomenanya adalah ada beberapa anak muda yang memberikan testimoni bahwa bekerja di luar negeri itu gajinya lebih besar gitu ya. Ngapain di Indonesia? Lalu muncullah hashtag kabur aja dulu. Oleh salah satu wakil menteri direspon dengan ya udah jangan kembali lagi gitu. Ya kita aja ngebacanya kok gini ya gitu ya. Mungkin menterinya gaya-gaya anak milenial kali ya. Iya, mungkin dari generasi yang belum cukup matang jangan-jangan ya. Karena kalau seperti itu ya bukan hal positif yang timbul, orang akan semakin negatif. Iya ya ngapain juga gue di sini. Orang wakil menteri aja bilang nggak usah pulang lagi gitu kan. Harusnya yang dikatakan adalah boleh keluar dulu sebentar, kabur sebentar boleh, balik lagi ya gitu. Kita sama-sama ya membangun ya negara, gitu kan sebaiknya. Itu sederhananya gitu ya. Tapi ya itu lagi-lagi memang potretnya jelas. Ada pernyataan seperti itu. Yang harus dilakukan ya harus ada evaluasi, harus ada juga monitoring. Teman-teman saya melihat ada satu lembaga negara yang sampai sejauh ini cukup baik sih penyampaian informasinya ya. Humas juru bicara dari KPK itu kalau menyampaikan pernyataan itu dia langsung tep gitu ya. Yang pertama yang saya tangkap kalau dari pernyataan jubir KPK yang disampaikan itu jelas. Jadi kita tidak multitafsir gitu ya. Kemungkinan untuk multitafsir itu kecil gitu ya. Yang disampaikan poin-poinnya jelas, clear gitu ya. Jadi mungkin di sana di KPK itu sebelum dikeluarkan itu ada banyak godokan-godokan di dapur juru bicara itu sehingga saat disajikan ya jelas gitu. Artinya, orang pun menangkapnya dapat gitu. Tidak justru menimbulkan persepsinya kenapa begini, kenapa begitu. Benang merahnya tersampaikan. Tersampaikan dengan baik gitu. Dan kita sebagai wartawan yang saya lakukan apa? Ya memfollow up, tidak mempermasalahkan itu lagi gitu loh. Ada perbedaan jelas besar antara yang saya tadi sebutkan soal kabur aja dulu, yang jawabannya adalah ya udah jangan balik lagi. Itu kita bukan memfollow up, tapi kita kita malah fokus ke dia. Kok gitu sih gitu kan? Jadi kita udah nggak fokus pada permasalahan inti. Iya, kita nggak fokus cari solusi, kita malah ini orang bikin masalah baru jadinya kan. Artinya ini memang sistem komunikasinya yang tidak rapi ya Jeng ya. Betul. Artinya bukannya menurut saya ya Jeng ya, itu perlu dalam hal bicara ini menurut saya perlu ada pelatihan komunikasi menurut saya dari presiden ya.
orang-orang yang berkompeten yang dipilih, bukan hanya orang yang loyal, gitu loh. Jangan. Bukan hanya orang yang pernah berjasa. Ya, artinya itu, bukan hanya yang seperti itu. Gitu kan. Karena blunder memang bumerang sekali ya. Saat orang-orang yang ditempatkan itu tidak sesuai dengan kapasitasnya dan bicara sedapatnya saja, ya istilahnya asbun aja, ya justru itu bisa membuat citra pemerintahan semakin buruk. Kegaduhan bisa semakin besar gitu loh. Dan sudah terbukti gitu. Mereka itu tidak menyadari bahwa komunikasi itu bukan sekedar alat komunikasi ya. Iya. Sebenarnya itu mencerminkan pemerintahan itu sendiri, wajah pemerintahan atau pemimpin itu sendiri gitu. Seharusnya mereka menyadari itu. Dan para pejabat memang harus punya kemampuan untuk memanage perspektif dari persepsi dari publik. Jadi jangan persepsi publik itu sudah beragam, dikasih pernyataan yang memang kontroversial, gitu kan? Ini udah kayak kompor bukan dikasih handuk basah tapi dikasih bensin, makinlah kemana-mana. Gimana Pak Rudolf? Iya, jadi memang benar tadi ya perlu sepertinya tadi ya sudah disampaikan sama kita kan sudah menggelar retreat tuh tadi. Mungkin kalau secara program udah sama tuh loh ya, satu visi satu pemikiran retreat kemarin kan. Tapi lihatlah bagaimana komunikasinya. Saya kira benar tadi kan juga disampaikan juga soal mungkin perlu juga semacam ada pelatihan khusus soal komunikasi publik ataupun retreat untuk itu gitu ya. Bagaimana menyampaikan komunikasi yang baik terhadap publik. Nah, saya kok menilai ya, kenapa rata-rata misalnya komunikasi publik dari pejabat ataupun katakanlah menteri di pemerintahan Prabowo Gibran ini buruk gitu ya. Saya menilainya kan karena kan rata-rata misalnya kalau kita telaah satu persatu misalnya ya, Hasan Hasbi misalnya itu kan kalau mau kita tilik ataupun kita cari background latar belakang sosok Hasan Hasbi ini, dia kan seorang aktivis mahasiswa tuh. Jadi aktivis mahasiswa yang cukup malang melintang di dunia survei. Ini si Hasan Hasbi kan. Kemudian ada pula Bahlil kan, Lahadalia yang pernyataan juga kontroversial. Itu juga lagi-lagi berlatar belakang aktivis mahasiswa. Tanpa maksud saya menyudutkan sosok aktivis yang kita tahu bagaimana aktivis itu ya sosok yang baik, tapi seakan-akan ada benang merahnya kalau saya menilainya. Kenapa benang merahnya? Jadi ketika aktivis menjadi pejabat, seakan-akan dia belum mampu untuk berkomunikasi ataupun menjadi sosok pejabat ataupun sosok apa yang akan diembannya. Karena saat dia jadi aktivis, dia tidak mewakili negara. Betul. Itu ada perbedaan sangat besar di situ. Betul. Itu yang saya nilai rata-rata begitu. Kenapa misalnya Bahlil, ya Hasan Hasbi, kemudian Immanuel Ebenezer. Mungkin mereka ini belum menyadari, Mas Boy. Sebagai pejabat itu kan seharusnya memberikan statement itu yang menenangkan. Betul. Ini justru membuat gaduh, memperkeruh gitu kan. Betul. Mungkin di situ mereka belum paham. Karena kan kalau misalnya jadi aktivis itu kan kita selalu menyampaikan saja, menyampaikan apa yang disuarakan itu dengan lantang gitu kan. Betul sekali. Tanpa ada ya dibungkus-bungkus kata-kata yang supaya menenangkan itu enggak ya kan. Tidak ada. Nah, ya itu. Ya karena memang menjadi pejabat publik itu urusan sama publik ya, pada masyarakat. Dan kuncinya memang adalah komunikasi gitu. Sebaik apapun pembangunan, sebaik apapun program-program, kalau komunikasinya tidak baik, ya pemerintah itu tidak baik di mata masyarakat, di mata publik. Karena itu sangat penting untuk setiap menteri, wakil menteri gitu ya, jajaran-jajaran di Kabinet Merah Putih itu untuk benar-benar punya kemampuan yang sama, paling tidak punya pakam yang sama dalam berkomunikasi. Apa yang tabu, apa yang harus dihindari. Biarlah kalau misalnya yang mau vokal, yang frontal itu dari pengamat, praktisi gitu ya. Itu bolehlah memberikan pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Tapi kalau untuk yang pejabat mewakili negara, dia harus tenang. Dia harus memberikan pernyataan yang memang betul-betul bisa menjamin masyarakat itu merasa dilindungi. Berpihak pada kepentingan publik. Jangan berpihak pada kepentingannya sendiri. Seperti tadi pernyataan jangan balik lagi deh gitu kan, yang kabur aja dulu. Itu kan dia nggak bisa mewakili negara, dia bilang jangan balik lagi deh gitu kan. Tetap saja di luar negeri. Itu mewakili diri dia sendiri. Nah dari situ memang perlu supaya ada kesatuan
ada pakem yang harus diketahui, mana yang tabu, mana yang boleh. Ya seperti kita saja sih teman-teman, kita kan berasal dari berbagai studi ya. Kesadaran kita pasti berbeda-beda di kantor ini, di Lampung Pos ini. Tapi kita punya in-house training, kita punya masa pelatihan yang cukup lama supaya kita sama-sama tahu nih apa yang boleh kita tulis di berita, apa yang boleh kita katakan di media kita, apa yang tidak boleh. Nah, mungkin bisa jadi hal ini belum dilakukan di pemerintahan Bapak Presiden Prabowo, bahwa harus ada satu momen yang memastikan bahwa setiap jajarannya itu tahu apa yang harus disampaikan. Bagaimana mengelola emosi masyarakat misalnya. Mengelola gejolak yang ada. Merespon dengan baik. Ya dipanggil lah itu para pakar komunikasi, psikolog mungkin kan. Bagaimana supaya bisa nantinya memberikan ketenangan, kedamaian bagi para masyarakat yang sekarang ini memang tidak baik-baik saja. Karena mungkin dampak efisiensi di berbagai bidang ya. Ada harga yang naik, ada kesulitan mencari pekerjaan seperti itu ya. Ada banyak program-program juga di pemerintahan yang dikurangi ya. Ini tentu membutuhkan solusi yang bisa diberikan melalui komunikasi yang baik. Jadi, kalau menurut partner siapa komunikasi dari siapa yang lumayan oke sejauh ini? Kalau tadi kan saya kan melihat juru bicara KPK itu lumayan oke nih menurut saya. Kalau menurut partner lembaga mana yang lumayan baik nih dalam mengkomunikasikan sikapnya kepada publik? Sama, saya juga jangan setuju dengan itu, juru bicara KPK ya. Iya. Karena dia memang terstruktur gitu. Iya. Sebelum mereka menyampaikan apa yang akan disampaikan itu sudah digodok, sehingga yang disampaikan itu sudah tidak kekeliruannya sangat kecil gitu ya. Tersampaikan intinya permasalahannya begitu kira-kira Mas Boy. Iya. Kalau saya sih ya. Kalau teman-teman ingat nih ya, ini kan sosok juru bicara Presiden Prabowo ini kan bagaimanapun sosok yang cukup populer kalau di kalangan media ya, media darling gitu ya, cukup populer misalnya kayak Hasan Asbi, karena kan lagi-lagi pemilunya lagi keluar-keluarnya pula, ini kan tanggapan ataupun komentar dia kan gitu seperti itu. Nah maksud saya, tapi kalau mau teman-teman flashback aja, sebenarnya ada juru bicara Prabowo yang bagus kalau saya menilai. Siapa itu? Mayor Teddy bukan? Bukan, tentu saja bukan. Idola mama. Tapi mungkin bisa 11-12 sama Mayor Teddy ini. Ini namanya si Dhanil Anzar Simanjuntak. Nah, itu kan juru bicara Kementerian Pertahanan di era Presiden Jokowi kemarin, Menteri Pertahanannya Prabowo gitu. Itu kan itu cukup lumayan itu komunikasi publiknya gitu. Bang Dhanil Anzar itu dari aktivis juga maksud saya. Itu aktivis yang katakanlah sudah siap menjadi pejabat publik. Nah itu. Tapi bedakan dengan Hasan Asbi atau yang lain-lainnya tadi ya, yang kurang gitu ya. Apalagi Immanuel Ebenezer gitu ya. Nah iya itu. Jadi saya kira ya mungkin mereka masih menjajaki kali ya komunikasi yang baik itu seperti apa. Mereka juga baru menjabat gitu ya. Jadinya seakan-akan kagok ataupun kaget karena selama ini memakai pola-pola logika mahasiswa gitu ya, logika aktivis gitu ya. Jadi saya kira itu yang menjadi perhatian kita bersama. Oke, teman-teman, saya kira itu aja ya pembahasan kita ya. Masih banyak lagi nih. Kita mau ini bahas yang viral-viral lagi ya. Habis ini ya. Oke lah. Oke, terima kasih Sobat Lampung Pos. Demikian beda tajuk Lampung Pos kami. Jangan lupa teman-teman untuk nyalakan subscribe dan nyalakan loncengnya. Dan juga jangan lupa ikuti atau ikuti perkembangan terbaru di media sosial lampos.co maupun di Metro TV Lampung. Dapatkan berita yang lebih lengkap dan berkedalaman dengan berlangganan Lampung Pos ID. Ya, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Berita teraktual, terpercaya dan terlengkap di Lampung. Dari politik, ekonomi hingga lifestyle, kami memiliki semua yang Anda butuhkan untuk tetap update. Saksikan Ruang Curai setiap Senin sampai Jumat jam 1 siang hanya di Metro TV Lampung.
Lampung Pos berdiri dari tahun 1974. Telah menjadi sumber informasi terpercaya bagi masyarakat Lampung selama lebih dari 4 dekade. Berawal dari surat kabar cetak, Lampung Pos terus beradaptasi dengan perkembangan zaman. Menyongsong era digital 5.0, Lampung Pos terus berbenah diri untuk tetap relevan. Dengan adanya platform digital, Lampung Pos menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta memperluas jangkauan pembaca. Lampung Pos dapat diakses melalui sosial media, laman Facebook, Instagram, dan TikTok. Lampung Pos memiliki One Click, koran cetak dan digital, Metro TV Lampung, Radio Saya 100 FM, Lampos Event Organizer, dan Lampos Publishing. Lampung Pos, jendela informasi Lampung. Menuju era digital 5.0, Lampung Pos berkomitmen untuk menyajikan informasi yang akurat, objektif, dan berimbang, serta membangun platform diskusi dan interaksi yang bermanfaat bagi masyarakat.